Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putra Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Roh Ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putra Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore berkah dalem. Selamat sore berkata. Kita memasuki minggu biasa ke-19 tahun liturgi tahun A. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai kita. Tuhan Allah selalu hadir dalam hidup kita. Maka kita diajak untuk melihat dengan jernih, dengan mata hati kita tentang kehadiran Tuhan itu, sehingga kita bisa mengatasi segala perkara, segala persoalan dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudari, mari kita mengawali Ekaristi kita sore hari ini, yang juga disiarkan secara langsung live streaming dari Gereja Santo Petrus Pekalongan, Jalan Blimbing nomor 1. Ternyata kehadiran Tuhan yang selalu berjanji menyertai kita. Kita menyadari bahwa kita pun sering tidak sadar bahwa Tuhan hadir. Maka kita pantas mohon ampun kepadanya supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai alam semesta. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengendaki pengikut-Mu mempercayakan diri seutuhnya kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau selalu dekat dengan para pengikut-Mu dan siap sedia mengulurkan tangan untuk menolong. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ujub misa sore hari ini yang pertama dari Ibu Inge dan anak-anak mendoakan mengenang Bapak Justinus Rois Wijaya yang dipanggil Tuhan 1000 hari yang lalu. Bersama dengan Sri Budi mendoakan Ibu Maria Immaculata Sri Emi yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Bersama dengan Ibu Maria Angelina bersyukur kepada Tuhan atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan doa hati kudus Yesus. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati keluarga. Dari seorang ibu bersyukur atas terkabulnya doa kelulusan Nugi dalam ujian sarjana dan juga mendoakan Ibu Maria Tasuri yang 8 bulan lalu dipanggil menghadap Tuhan. Bersama dengan Ila mengucapkan syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Mohon rahmat untuk langkah selanjutnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, dalam diri Putra-Mu Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan memberikan pertolongan yang kami butuhkan. Semoga kami tidak pernah bimbang dalam mengimani Engkau, dan perkenankanlah kami mengalami karya penyelamatanmu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu, datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang bertakwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita.
Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, ibadat, serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia, yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. haleluya, 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 Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti,
Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pasti punya masalah, punya persoalan. Entah persoalan besar, entah persoalan kecil. Bahkan mungkin tidak hanya satu persoalan yang dihidupi atau dihadapi, yang sudah berlalu maupun yang sedang dialami. Masing-masing orang punya cara yang berbeda dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Tidak sedikit masalah itu membuat takut, cemas, gelisah, dan bisa menggoncangkan hidup. Ada yang sedang takut karena masalah rumah tangganya, relasi suami istri mengalami keretakan. Ada yang sedang mengalami ketakutan dan kecemasan karena ekonomi, karena COVID-19. Mesti juga harus anak-anak sekolah membayar SPP, membayar uang gedung, beli sepatu, beli tas baru, dan buku serta perlengkapan sekolah yang lain. Ada yang sedang cemas, baru saja lulus kuliah, kemudian kesana kemari, belum juga mendapatkan pekerjaan. Ada yang cemas, gelisah karena PHK dari kerjanya. Ada yang sangat cemas karena pandemi COVID-19, karena kerja dibatasi, persediaan beras semakin menipis. Ada yang cemas dan khawatir perusahaannya omset menurun. Ada yang takut jangan-jangan perusahaanku nanti tutup. Ada yang cemas juga penumpang Gojekku, Grabku sepi sehingga nggak bisa narik lagi. Ada yang cemas dan gelisah serta takut menghadapi sakit penyakitnya yang sedang dialami. Dan seterusnya masih bisa kita lanjutkan sendiri. Saudara-saudari, para murid pun hari ini yang dilukiskan dalam Injil mengalami persoalan, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran. Perahu yang sedang ditumpangi untuk mengantar mereka ke seberang ternyata dihantam oleh gelombang, dihantam oleh angin sakal. Bagi yang pernah berziarah ke
Danau Galilea, barangkali bisa membayangkan bagaimana situasinya. Tetapi yang belum, silahkan bisa lihat di YouTube, biar bisa membayangkan Yesus dulu itu mengalami seperti apa, para murid pun mengalami seperti apa, di tempat yang bagaimana. Mereka sangat takut dan cemas. Dan tiba-tiba jam 3 pagi, jam subuh, Yesus datang berjalan di atas air. Saudara-saudari, yang aneh, Yesus dikira hantu. Itu hantu. Tetapi ya aneh, ya tidak, karena jam 3 pagi bisa dibayangkan dalam kecemasan, ketakutan, tiba-tiba muncul orang berjalan di atas air. Itu yang terjadi. Ketika mereka mengalami ketakutan bahwa dirinya dianggap sebagai hantu, maka dia mengatakan, tenanglah, aku ini, janganlah takut. Mendengar kata-kata itu mereka hafal ini suara siapa. Dan Tuhan memberikan harapan pada mereka. Namun salah satu muridnya yaitu Petrus masih sangsi. Tuhan, jikalau itu engkau beneran, suruhlah aku berjalan di atas air. Datanglah. Dan Petrus pun bisa. Saudara-saudari, dalam kisah selanjutnya ternyata angin masih menghantam Petrus, gelombang masih tinggi. Petrus mulai goyah. Fokus pada gelombang itu, fokus pada ketakutannya, dan lupa di depannya ada Yesus. Maka dia mulai akan jatuh dan mau tenggelam. Yesus mengulurkan tangan dan menolong Petrus. Mengapa kamu bimbang, hai orang yang kurang percaya? Saudara-saudari, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, ketika badai dan angin topan menghantam kita, menghantam keluarga kita, pekerjaan kita, dan segala usaha kita, kita bisa belajar pada kisah Injil hari ini, belajar pada para murid yang berhadapan dengan badai dan ada Yesus di situ. Yang pertama, baik kita pelajari, percayalah saudara-saudari yang terkasih, bahwa Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita, orang-orang yang sudah dibaptis. Ingat Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Pegang itu, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan selalu menyertai. Dalam bacaan pertama pun dikisahkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Tuhan menyertai, Tuhan hadir. Entah disadari atau tidak, Tuhan tetap hadir. Maka yang belum sadar, mari kita belajar menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dan ada untuk jenengan semua, dan mengulurkan tangan. Yang kedua, kita mesti fokus pada kehadiran Tuhan itu. Belajar pada kisah Petrus, meskipun Yesus di depannya, tetapi Petrus karena mulai khawatir, dia fokusnya sekarang pada masalahnya, pada ketakutannya, pada gelombang, pada angin yang menerpa dia, dan dia lupa Tuhan ada di depannya, padahal di depan. Karena dia fokus pada persoalannya saja yang berubah di situ, yang dipikirkan cuma persoalannya dan lupa bahwa Tuhan hadir, maka dia mulai jatuh. Maka ketika kita punya persoalan, mari belajar. Selain kita mencari solusi, kita juga menyerahkan diri kepada Tuhan dan fokuslah bahwa Tuhan selalu hadir untuk Anda. Pertolongan Tuhan tidak serta-merta Tuhan hadir lalu, tapi bisa lewat orang lain, lewat berbagai peristiwa yang kita hadapi. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya melalui berbagai cara. Ingat itu. Kalau kita hanya fokus pada persoalan kita jadi semakin takut dan pusing. Belajarlah untuk fokus kepada kehadiran Tuhan. Yang ketiga, belajar menghadapi segala perkara, segala masalah dalam hidup ini dengan tenang.
tenang menghadapi masalah. Tuhan bilang, tenanglah, aku ini. Badai pun taat, gelombang pun ikut, angin pun reda. Tenanglah, aku ini. Belajar tenang menghadapi perkara yang ada di dalam hidup kita, di depan kita, dan di sekitar kita. Lihatlah Tuhan. Saudara-saudari, lihatlah Tuhan. Jangan melihat hantu. Tuhan dan hantu itu kalau dilafalkan jadi sama. Semakin cepat semakin kacau. Tuhan, 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 tu. Tinggal penekanannya di tu atau di han. Hati-hati. Kita mau menyebut Tuhan, kepleset jadi hantu. Mau melihat Tuhan, ternyata bayangan kita yang muncul adalah hantu. Petrus mengalami itu dan kawan-kawannya. Tuhan diubah menjadi hantu karena ketakutan kita, karena kekhawatiran kita. Nah, ketenangan hati selalu melihat Tuhan, kita mendapatkan uluran tangan. Tapi kalau kita hanya mengingat hantu, maka kebinasaan dan kematian yang kita alami. Tuhan bukan hantu. Sekali lagi, hati-hatilah. Kita menyembah Tuhan, bukan menyembah hantu. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Saudara-saudari, mari kita menanggapi firman Tuhan, kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendoakan doa syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyerahkan diri kepada Allah Bapa kita dan mohon supaya puteranya selalu beserta kita dalam suka dan duka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah yang bersiarah, ya Bapa, semoga baik pemimpin maupun para warga gereja dalam menghadapi ketegangan dan kesulitan yang tak terelakkan bagi gereja yang masih muda, bersikap teguh dan menghayati nilai-nilai Injil sedalam-dalamnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa Yahudi yang pernah menjadi bangsa terpilih, tempat penyelamat dunia telah lahir, menepati janji-janji para nabi. Ya Bapa, semoga bangsa Yahudi mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai pemenuhan harapan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang imannya digoncangkan oleh perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam gereja dan masyarakat, bagi semua orang yang bimbang dan putus asa, ya Bapa, semoga kepercayaan kepada Allah mengembalikan kedamaian hati mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi dunia yang berada dalam cengkraman perang dan kekerasan, kecurangan,
dan penyalahgunaan kekuasaan. Ya Bapa, munculkanlah orang-orang jujur yang mempunyai visi, serta diilhami oleh nilai-nilai Injil. Semoga mereka mengembalikan dunia ke jalan cinta kasih dan perdamaian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga dalam perayaan Ekaristi Tuhan menguatkan iman kami dan menghubungkan kami lebih erat dengan diri-Nya serta di antara kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sudah Kau panggil pulang menghadap hadirat-Mu, khususnya Bapak Justinus Rois Wijaya yang telah Kau panggil 1000 hari yang lalu, Ibu Maria Imakulata Sri Emi 3 tahun yang lalu, dan Ibu Maria Tasuri 8 bulan yang lalu. Anugerahkanlah rahmat pengampunan atas dosa-dosa mereka, dan mahkotailah mereka dengan kebahagiaan abadi bersama dengan para kudus-Mu di sorga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur bersama dengan Ibu Maria Angelina Tuhan atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan doa hati kudus Yesus. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati keluarga ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan seorang ibu atas terkabulnya doa kelulusan bagi Nugi dalam ujian sarjana. Semoga Kau berkati senantiasa dalam tahapan selanjutnya untuk masa depannya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di depan yang diharapkan sesuai dengan bidangnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur juga bersama Ila ya Tuhan atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Semoga rahmat-Mu selalu tercurah atas dia dalam melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang sedang sakit, kami mohon rahmat kesembuhan ya Allah yang penuh kasih. Jamalah mereka umat-Mu yang sakit, baik di rumah sendiri maupun di rumah sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita panjatkan doa kita masing-masing dalam hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang penuh kasih dan setia, kami percaya kepadamu, semoga kami selalu dekat padamu oleh Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan ini. Kami mohon terimalah roti dan anggur serta persembahan diri kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ekaristi yang kedua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Mu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristoforus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit teristimewa yang kami doakan hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama dengan Santo Yosef suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku, mari kita berdiri, kita menyatukan doa pujian syukur kita dengan doa Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu dan bersama roh. Semoga pencapaian Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
sini aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Roti yang akan kuberikan ialah dagingku untuk kehidupan dunia, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi yang telah kami terima ini. Semoga sakramenmu ini meneguhkan iman kami akan kehadiranmu yang selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup ini menuju ke rumahmu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman gereja. Mohon perhatian, adanya beberapa pengumuman gereja.
Perkawinan gereja, pengumuman yang ketiga, Andreas Nanang Haryanto dari lingkungan Santo Stefanus dengan Anastasia Verawati dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Setelah misa selesai, umat yang akan pulang harap bersabar. Bapak Ibu akan dipandu petugas tata laksana ketika akan meninggalkan bangku. Semua dimulai dari bangku paling belakang. Blok depan pulang lewat pintu aula. Blok belakang pulang lewat pintu utama. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Saudara-saudari yang terkasih, misa harian pagi hari telah kita alami 2 minggu persis, Senin sampai Jumat. Kami akan memberikan waktu off 2 minggu ke depan. Untuk itu misa pagi sementara untuk 2 minggu ke depan kosong dulu. Lalu kita akan lihat lagi 2 minggu lagi bagaimana perkembangan situasi pandemi COVID-19 ini. Kami minta maaf bagi yang punya devosi misa harian pagi mulai Senin besok sampai 2 minggu ke depan sementara libur dulu. Bisa ikut misa harian di live streaming. Silahkan mencari channel sendiri. Saya tidak hafal di mana saja yang ikut atau menyiarkan secara live streaming. Kalau bingung tanya Mas Thomas Wijaya, dia tahu persis mana saja yang menyiarkan live streaming. Selalu akan kita evaluasi perkembangan. Stasi Karanganyar sudah 2 minggu ini mereka libur dulu. Sudah mulai misa 2 minggu Karanganyar karena melihat situasi Kabupaten Pekalongan semakin mengkhawatirkan, mereka memutuskan sementara 2 minggu yang lalu dengan minggu ini mereka libur. Akan dilihat minggu depan apakah memungkinkan lagi, selalu akan kita evaluasi. Ingat, jaga diri, jogo rogo, jogo tonggo. Jaga raga kita sendiri dan jaga orang lain tetangga kita. Masker, cuci tangan sesering mungkin, jangan lupa mandi, tidak bergerombol, tidak salaman, tidak berpelukan, tidak senggol-senggolan, ya. Ketika ada orang hajatan pun hati-hati. Kalau jangan diundang, hati-hati. Di masyarakat tidak terkontrol situasi itu, ya. Jenengan jaga diri. Jangan ikut arus, terbawa arus situasi, tapi tetap waspada. Demikian yang baik saya tekankan untuk diperhatikan seluruh umat Katolik Santo Petrus Pekalongan. Terima kasih pada semua yang hadir jatah kelompok 6 ya. Hari ini kelompok 6. Dan juga para petugas liturgi yang membantu kita memperlancar dan melayani Tuhan dalam misa Minggu Biasa ke-19 dan disiarkan live streaming dari gereja kita. Semua yang terlibat, terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan mengakhiri Ekaristi kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, seluruh anggota keluarga saudara dimanapun mereka berada, dan semua yang didoakan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah saudara diutus. Amin. Tuhan Yesus kau hadir kini.
Amen.